Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang indah ini kita teman-teman pembelajar hukum akan melanjutkan belajar hukum dagang. Halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Bagaimana puasanya? Kayaknya puasanya sudah kurang 4 hari ya, jadi tetap semangat untuk puasa sampai akhir, berharap pengampunan dosa dari Allah, berharap berkah barokah, rezeki, sehat, cerdas, pintar, smart ya. Hari ini kita akan lanjutkan tema urusan perusahaan pada hukum dagang. Bagaimana teman-teman? Kita awali dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Di pagi yang sejuk ini kita bisa lanjutkan tema urusan perusahaan dalam hukum dagang. Apa sih urusan perusahaan itu? Masih ingat teman-teman? Ya, jadi yang bercita-cita untuk jadi pengusaha, ternyata dalam hukum dagang itu ada tema yang disebut dengan urusan perusahaan, yaitu segala sesuatu yang ada di lingkungan perusahaan, baik yang berupa materi, benda, maupun yang berupa non materi, imaterial ya. Apa contohnya? Yang berupa benda misalnya apa? Yuk sebutkan. Kalau teman-teman studi banding atau berkunjung ke perusahaan, apa yang teman-teman lihat? Benar ya, jadi kita lihat gedung pabriknya, mobil, kantor, kemudian ada pegawainya, ada Pak Satpam, ada pimpinan, ada bahan untuk produksi, ada produk yang sudah jadi ya. Nah, itulah yang disebut dengan urusan perusahaan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan handelszaak. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami arti urusan perusahaan? Siapa yang sudah pernah studi banding saat SMA, SMK, atau mahasiswa? Karena dari jurusan ekonomi misalnya, fakultas ekonomi ya, ada tugas studi banding ya ke perusahaan kosmetik, ke perusahaan roti dan sebagainya ya. Luar biasa itu untuk menambah teori-teori yang ada di praktek. Nah, untuk urusan perusahaan ini bisa ditinjau dari dua sudut, dua tinjauan, yaitu dari sisi ekonomis dan dari sisi yuridis. Dari sisi ekonomis ya, urusan perusahaan antara yang berupa benda dan tidak benda itu harus merupakan kesatuan yang bulat. Jadi supaya perusahaannya maju dan berkembang, itu antara yang berupa benda ya, alat-alat, fasilitas, sarana, dan yang berupa non benda imaterial, misalnya SDM-nya, karyawan, pimpinan, kemudian manajemen pengelolaannya, kemudian kualitas produknya, nama perusahaannya, nama mereknya, itu harus sama-sama bagus antara yang benda dan yang non benda, yang material dan imaterial. Jadi merupakan kesatuan yang bulat supaya perusahaannya berkembang. Tetapi kalau salah satu misalnya tidak bagus, maka perusahaan ini tidak bisa berkembang atau maju. Bagaimana ilustrasinya? Misalnya ya, fasilitasnya yang berupa benda bagus, gedungnya bagus, kemudian bahan-bahan untuk produk bagus, mobilnya bagus, seragam yang dipakai SDM-nya bagus ya,
kantornya bagus ya, tetapi misalnya kualitas SDM-nya males, pengelolaan manajemen perusahaan itu acak-acakan, ya pembukuannya tidak tercatat, pemasarannya tidak dipikirkan bagaimana promosinya, kira-kira perusahaan bisa maju nggak teman-teman? Benar, tidak bisa maju ya. Jadi yang imaterial, yang SDM, manajemen pengelolaan, promosi, kualitas produk, ini harus dipikirkan juga ya. Ini juga hal penting, tidak hanya penampilan luar saja. Jadi seorang manusia juga gitu ya, meskipun dia cantik, ganteng, penampilan luarnya, tapi kalau moralnya tidak bagus, sifatnya buruk ya, akalnya untuk hal-hal yang buruk ya, hatinya juga tidak bersih, maka kualitas dari manusia ini juga tidak bagus ya teman-teman. Jadi tidak percaya meskipun dia penampilannya bagus, tapi biasa menipu ya, kemudian ingkar janji. Nah ini demikian juga perusahaan ya. Nah demikian juga kalau misalnya SDM-nya pinter-pinter ya tetapi sarana, bahan produk, gedung, alat-alat tidak punya, juga tidak bisa maju perusahaan itu. Jadi untuk berkembangnya suatu perusahaan itu harus dua-duanya terpenuhi dengan seimbang, faktor materi dan non materi, material dan imaterial, benda dan bukan benda. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Ayo, siapa yang sudah mulai berbisnis? Sudah seimbangkah antara yang materi, benda dengan yang non materi? Ibu yakin dalam proses itu dengan tambah wawasan ini sudah mulai dipikirkan. Selamat berjuang, semoga sukses ya. Untuk sudut ekonomis tinjauannya Ibu akhiri, dipahami dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.